Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian fikih puasa pada halaman 355 dari buku Daras Fikih Bab Ibadah. Kita masih membaca dan mengkaji satu tema yang cukup penting, yaitu masalah ru'yat hilal. Dan kita masih membicarakan masalah tentang satu ufuk. Apa itu satu ufuk dan apa maksudnya? Kita akan baca berikut ini. Catatan. Yang dimaksud dengan kesatuan ufuk adalah kota-kota yang berada dalam satu garis bujur. Karena itu, bila dua kota berada dalam satu garis bujur, yaitu yang dimaksud garis bujur di sini adalah dalam istilah astronomi atau perbintangan, ilmu nujum. Berarti mereka berada dalam satu ufuk. Jadi misalnya ada dua kota, kota A, kota B, ya. Ada dua kota, satu ufuk, satu garis bujur. Maka penduduk di dua kota tersebut dianggap sebagai satu ufuk. Secara global, perbedaan antara ufuk dua kota dapat menyebabkan hilal bisa dilihat di satu kota dan tidak bisa dilihat di kota lainnya. Karena itulah, ru'yat di kota sebelah barat tidak cukup bagi para penduduk di kota sebelah timur, yang masa terbenamnya matahari berlangsung lebih cepat daripada barat. Namun tidak demikian dengan sebaliknya. Misalnya kita ada Indonesia Barat, ada Indonesia Timur. Nah, orang yang tinggal di kota barat, ya, di mana mereka lebih cepat melihat terbenamnya matahari, sehingga lebih cepat bisa melihat hilal misalnya, maka tidak bisa menjadi bukti bagi orang yang tinggal di kota-kota Indonesia bagian timurnya. Tetapi sebaliknya bisa, yaitu orang yang tinggal di kota bagian timurnya, maka orang yang tinggal di kota bagian baratnya ketika belum melihat hilal bisa berpatokan dengan pengumuman yang ada di kota timur. Itu sudah sangat jelas tentunya, karena masalah satu ufuk ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, hanya dengan terbuktinya kemunculan hilal bagi seorang hakim di sini hakim syar'i maksudnya, itu mujtahid yang memenuhi syarat, tidaklah mencukupi untuk diikuti oleh orang lain selama hakim tersebut belum memutuskannya. Dia baru sekedar melihat saja atau sekedar menerima informasi dari tim yang dia bentuk. Ketika belum diumumkan, maka belum menjadi pegangan bagi yang lainnya. Kecuali jika ia itu selain hakim syar'i memiliki keyakinan terhadap kemunculan hilal. Ya, jika bukan hakim syar'i sudah yakin hilal sudah muncul, maka sekalipun hakim syar'i belum mengumumkan, dia sudah yakin dengan pengetahuan, yakin dengan kejujuran, ya, bukan yakin dengan perasaan, maka sudah boleh mengamalkannya sekalipun hakim syar'i belum mengumumkannya. Karena keyakinan ada dua, ada keyakinan dengan pengetahuan dan kejujuran, ada yakin dengan perasaan tanpa pengetahuan. Catatan, apabila seseorang melihat hilal bulan dan dia mengetahui bahwa ru'yat hilal untuk hakim syar'i di kota tempat tinggalnya tidak memungkinkan dari segala sisi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk memberitahukan ru'yat hilal ini kepada hakim syar'i, kecuali jika dengan meninggalkan hal tersebut akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif atau mafsadah, atau akan terjadi fitnah dan keributan. Maka dia harus memberitahukan hakim syar'i. Jadi jika seseorang di kotanya dia melihat hilal jangan jelas dengan pengetahuan dan yakin, dan dia tahu di kota lain di mana hakim syar'i tinggal di sana
yakin tidak mungkin ru'yat hilal karena berbagai kondisi, masalah gelap atau awan atau cuaca tidak baik, ya. Maka dia sudah melihat hilal, ya, dia tidak perlu memberitahukan kepada hakim syar'i, kecuali kalau menimbulkan mafsadah atau akan terjadi keributan. Ya, kalau dia yakin akan terjadi ikhtilaf, keributan, maka dia harus memberitahukan pada hakim syar'i yang di kotanya tidak bisa melihat hilal. Jadi tidak wajib memberitahukan pada dasarnya, ya. Kata hakim syar'i tidak bisa melihatnya dan dia sudah melihat di kota tempat dia tinggal. Kemudian jika hakim memutuskan mengeluarkan hukum bahwa besok adalah hari raya dan hukum ini berlaku untuk seluruh penjuru negeri, maka hukum ini secara syar'i berlaku untuk seluruh kota dalam satu negara, ya. Dikatakan jika hakim, yaitu jika hakim syar'i, yaitu jika marja taklid, jika mustahid yang memenuhi syarat. Nah, berarti di sini jelas merujuk kepada negara Islam, ya. Paling tidak bukan negara kafir kayak di Amerika misalnya atau di tempat yang lainnya, karena ada istilah hakim syar'i yang kita perhatikan selama ini belum ada hakim syar'i yang tinggal di negara kafir, di Amerika, di Inggris dan lain sebagainya. Yang ada di negara Islam kayak di Irak, di Lebanon misalnya, atau di Iran. Dan jika hakim syar'i yaitu mustahid mutlak atau yang memenuhi syarat memutuskan dan mengeluarkan hukum bahwa besok sudah datang hari raya, sudah tanggal 1 Syawal, dan dia mengatakan bahwa hukum ini berlaku untuk seluruh negeri di mana hakim syar'i ada di situ, maka yang lain wajib mengikuti dan mentaati hukum tersebut sebagai keputusan dari hakim syar'i, dari marja mutlak, dari wali faqih lah misalnya. Contoh yang jelas katakanlah sebagai misdak yang paling nyata, ketika Imam Ali Khamenei sebagai penerus Imam Khomeini memutuskan dengan mantap, dengan bukti yang dia peroleh, bahwa besok adalah hari raya, atau besok tanggal 1 Syawal, atau besok tanggal 1 Ramadan, dan diumumkan ke seluruh negeri, maka seluruh marja yang lain, mustahid yang lain, dan juga para pengikut yang lain, umat Islam yang lain di negara tersebut wajib mengikutinya sebagai keputusan wali faqih, namanya fatwa wilaiyah kalau ada, tapi ini jarang sekali terjadi tentunya. Kemudian yang berikutnya, dalam mengikuti pengumuman ru'yat hilal melalui suatu pemerintahan tidak disyaratkan keislamannya pemerintahan tersebut, melainkan tolok ukurnya dalam kasus ini adalah dihasilkannya kemantapan dan keyakinan yang cukup terhadap ru'yat di wilayah tempat tinggal si mukallaf. Jadi masalah ru'yat hilal ini lebih longgar di dalam fikih Syafi'iyah dibanding masalah-masalah yang lain. Lebih longgar artinya bahwa masalah ru'yat hilal itu bisa diperoleh oleh si mukallaf sendiri, yaitu dia menjalankan praktek melihat hilal sendirian, itu boleh, bisa tanpa orang lain. Boleh membuat tim juga, boleh. Bahkan boleh juga mengikuti hasil ru'yat hilal orang non muslim misalnya, boleh juga, tapi dengan dua syarat. Pertama, mereka memiliki pengetahuan untuk meru'yat hilal tersebut. Yang kedua, kejujurannya. Ya, ketika dua syarat ini sudah diyakini bahwa yang meru'yat adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup dan memadai, yang kedua mereka adalah jujur, maka dari siapapun hasilnya, bahkan dari seorang non-muslim pun atau pemerintah yang kafir pun, itu boleh diterima hasil ru'yat hilalnya. Tetapi tentunya dengan unwan, ya, dengan patokan bahwa mereka itu alim, mengerti dan jujur, bukan dengan unwan sebagai hakim syar'i. Jadi dibedakan antara unwan hakim syar'i dengan pengetahuan dan jujur. Itu sudah jelas. Artinya ketika misalnya kita di Indonesia, kita tidak misalnya melihat bulan sendiri, kita tidak membuat tim sendiri, tapi kita hanya mengandalkan tim pemerintah atau ulama pemerintah katakanlah. Apakah boleh? Tentu saja boleh, ya.
Sementara mereka adalah muslim juga, bukan non-muslim, tentu boleh. Dengan catatan mereka itu kita yakini orang-orang yang alim, yang mengerti, dan juga jujur. Begitu. Yang jadi masalah ketika kita memiliki tim ru'yat. Ya, kita memiliki tim ru'yat yang tentunya kalau kita yakini alim dan jujur, ya kita ikuti. Ya, dan tidak mungkin secara logis kalau mereka tim ru'yat kita itu melakukan ru'yat hilal kalau tanpa pengetahuan yang cukup atau memadai dan tidak jujur. Ya, ini jadi masalah. Yang mana kita dahulukan, ya kita pakai tolok ukur akal saja. Kalau pada kondisi di mana kita tidak memiliki tim sama sekali pada awal-awal Ikhwan Syiah dulu mungkin kenal Syiah, tidak punya tim, tidak ada yang melakukan ru'yat hilal, maka tentu boleh mengikuti tim dari pemerintah yang kita yakini alim dan jujur. Tapi pada kondisi mana kita sudah memiliki tim dan kita yakini alim dan jujur, kenapa ikut yang lain yang kadang-kadang masih meragukan? Kalaupun ada keyakinan, kita lihat apakah keyakinan itu keyakinan dengan dasar pengetahuan dan kejujuran, ataukah keyakinan yang masih timbul masih diragukan. Karena keyakinan ada dua. Ada keyakinan secara mantiki, ya. Ada keyakinan bil ma'anal a'am, ada keyakinan bil ma'anal akhos. Istilah ada keyakinan yang dengan perasaan, ada keyakinan dengan pengetahuan. Itu perlu dibahas juga masalah keyakinan tersebut. Artinya keyakinan bil ma'anal a'am adalah keyakinan yang masih bisa dirobohkan. Karena keyakinan perasaan dengan dalil yang tidak kuat. Tapi keyakinan dengan bil ma'anal akhos, keyakinan yang tidak bisa dirobohkan. Seperti antum yakin bahwa garam itu asin, manusia sedunia mengatakan garam tidak asin, maka tidak akan bisa dirobohkan. Gitu. Itu perlu didiskusikan lebih lanjut lagi insyaallah. Sampai di sini dulu karena waktu sudah cukup. Insyaallah kita sambung pada kajian yang berikutnya. Jika ada kesalahan, kehilapan, kekurangan, kejanggalan dan yang lainnya tolong dimaafkan dan dikoreksi serta diperbaiki. Ya, kita diskusikan bersama dengan pengetahuan, dengan kesadaran dan dengan kepala dingin insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita semuanya. Mohon maaf, mohon doa yang selalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.